Kembali di Anyer sore pemirsa, ribuan warga di kawasan Taman Nasional Tesonilo, Pelalawan Riau menolak relokasi dan merusak sejumlah fasilitas. Sebelumnya rencana relokasi warga untuk mengembalikan fungsi Taman Nasional yang telah berubah menjadi kelapa sawit. Meski telah dijaga puluhan aparat TNI, ratusan warga yang tinggal di dalam kawasan Taman Nasional Tesonilo, Pelalawan Riau tetap merusak sejumlah fasilitas di kawasan TNTN. Warga mencopot plang nama pintu masuk kawasan TNTN di Dusun Torojaya, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui. Besi pembatas masuk kawasan juga dicabut dengan cara ditarik truk. Perusakan fasilitas negara ini dipicu protes warga yang menolak direlokasi keluar dari dalam Taman Nasional Tesonilo. Atas kejadian ini, tim percepatan pemulihan ekosistem Taman Nasional Tesonilo telah melaporkan ke Polda Riau. Terkait pengembalian fungsi Taman Nasional, salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan relokasi masyarakat dari dalam kawasan Taman Nasional ke daerah di luar kawasan Taman Nasional. Kisru di Taman Nasional Tesonilo berawal dari rencana relokasi sekitar 7.000 warga dari wilayah TNTN. Taman seluas 81.000 hektar ini akan kembali difungsikan sebagai Taman Nasional setelah selama ini 90% beralih fungsi menjadi kebun sawit. Akibat lahan hutan yang terus tergusur sawit, ratusan gajah kehilangan habitat, mati satu persatu dan terancam punah. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tim Reserse Kriminal Polda Metro Jaya kembali melakukan pemeriksaan dan olah TKP terkait penemuan jasad Alvaro Kiano Nugroho di Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang sebelumnya dilaporkan hilang selama 8 bulan. Pada olah TKP, tim kepolisian berhasil menemukan salah satu kerangka yang diduga merupakan rahang dari jenazah Alvaro Kiano. Tim Reserse Kriminal Polda Metro Jaya kembali melakukan pemeriksaan dan olah TKP terkait penemuan jasad Alvaro Kiano Nugroho di Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang sebelumnya dilaporkan hilang selama 8 bulan. Tim Reserse Kriminal Polda Metro Jaya bersama tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati menyisir titik lokasi tempat ditemukannya kerangka Alvaro Kiano. Dalam proses olah TKP, tim kepolisian juga dibantu dengan 2 anjing pelacak. Pada olah TKP yang dimulai pada pukul 1 siang tadi, tim kepolisian berhasil menemukan jasad salah satu kerangka yang diduga merupakan rahang dari jenazah Alvaro Kiano. Tadi hasil dari olah TKP mendapatkan beberapa tulang yang diduga adalah anak tersebut, sehingga tulang ini akan kami bawa lagi ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk diproses lebih lanjut dan diperiksa lebih teliti lagi apakah tulang tersebut punya jenazah atau bukan. Terima kasih. Bagian apa aja tadi Pak? Bagian apa aja tadi Pak? Diduganya Pak? Ya baik, untuk diduganya itu ditemukan ada rahang bawah, di mana di rahang bawah itu untuk skalanya masih kecil, jadi curiganya kemungkinan itu ada anak-anak. Sementara saat dikonfirmasi awak media soal kelanjutan kasus hilangnya Alvaro Kiano Nugroho karena terduga pelaku telah meninggal dunia, polisi menyebut akan terlebih dahulu memastikan temuan kerangka tersebut apakah benar milik Alvaro atau bukan. Cepat bisa clear semua, gitu Mbak. Oke? Pelaku sudah meninggal dunia, apakah kasus ini masih diteruskan atau bagaimana? Kita masih sedalami lebih lanjut apakah terkait dengan apakah dugaan ini temuan ini apakah memang yang diduga almarhum si anak A atau bukan, nanti dari kedokteran nanti akan dalam lanjutan kami. Oke? Gitu ya. Dalam proses olah TKP di Jembatan Cilalai, wilayah Tenjo, Kabupaten Bogor, pihak keluarga Alvaro Kiano tidak hadir untuk menyaksikan langsung proses olah TKP. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Henry Aprila, Rama Romadona, Ahmad Putra Pamungkas, Ainis melaporkan. Polres
Polres Jakarta Selatan menggelar olah tempat kejadian perkara dalam kasus kematian anak berusia 6 tahun, Alvaro Kiano, yang tewas setelah hilang selama 8 bulan. Dalam olah TKP yang digelar di lokasi pembuangan jasad Alvaro di kawasan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, polisi menemukan salah satu kerangka yang diduga merupakan rahang dari jenazah Alvaro Kiano. Dan berikut laporan Hendri Aprila dengan juru kamera Rama Romadona dan Ahmad Putra. Ya pemirsa, pihak kepolisian telah melakukan olah TKP untuk penemuan jenazah bocah berusia 6 tahun dengan nama Alvaro yang memang dikabarkan sebelumnya hilang dan ditemukan dalam kondisi tulang berulang. Dan saat ini kami sedang berada di salah satu di TKP, yakni tepatnya di Jembatan Cilalai di kawasan Kabupaten Bogor. Ini melihat bagaimana pihak kepolisian dari Polres Pesanggerahan Jakarta Selatan yang kemudian juga bersama dengan tim DVI dan juga bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk menemukan sejumlah kerangka yang masih belum berhasil ditemukan. Karena informasi terakhir yang kami terima, kerangka yang belum berhasil ditemukan dari hasil temuan yang ditemukan pada tanggal 23 November 2025 ini saat ini sudah berhasil menemukan kerangka rahang dari Alvaro Kiano. Yang memang informasi terakhir yang kami terima bahwa penemuan ini ditemukan pada tanggal 23 November 2025. Namun memang dari pihak polisian ini sudah melakukan ataupun sudah mengantongi sampel tes DNA dari RS Polri Kramat Jati yang kemudian sampel tes DNA ini sudah dilakukan dari orang tua yakni ibu kandung dari Alvaro Kiano. Dan kemudian juga selain hanya itu pemirsa, kalau sedikit kami juga melihat bahwa dari tim DVI menggunakan dan juga pihak kepolisian menggunakan anjing pelacak dalam proses pencarian kerangka yang masih dalam proses pencarian. Ini kerangka dari bocah berusia 6 tahun yang bernama Alvaro Kiano. Dan tentu pemirsa, tidak hanya itu, tadi yang sudah kami sempat sebutkan maksud kami, ini dari pihak polisian pun juga telah mengantongi 2 kantong jenazah. Satu diantaranya adalah kantong jenazah yang berisikan pakaian, kemudian yang kedua adalah berisikan tulang. Dan sebagai informasi bahwa dari insiden ini yang juga menjadi pelaku adalah ayah tiri, yang kemudian ini adalah motif utamanya adalah karena cemburu. Dan memang informasi yang kami terima dari orang tua Alvaro sendiri, ini ibu kandung, bekerja di kawasan Malaysia. Dan tentunya juga dari pihak keluarga ini masih menunggu hasil tes DNA, karena nantinya jika hasil tes DNA ini akan keluar, maka jenazah dari Alvaro Kiano ini akan segera dimakamkan. Tepatnya pemakaman ini dilakukan di kawasan dari Pesanggerahan, di kediaman dari kakek dan juga neneknya. Dan tidak hanya itu, tentu dalam kronologi ini Kiano saat itu Kiano dilakukan penculikan oleh ayah tirinya pada bulan Maret lalu, yang kemudian juga dilakukan pembunuhan dengan menyekap dan menutup pernafasan dari Alvaro sendiri sehingga dikabarkan meninggal dunia dan didekapkan ataupun ditaruh di garasi dari kediaman ayah tirinya yang berada di kawasan Tangerang. Dan kemudian dilakukan pembuangan di kawasan dari Jembatan Cilalai, tepatnya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ini tentunya juga pihak polisian terus melakukan proses pencarian dari sejumlah tulang-tulang ataupun kerangka yang masih belum berhasil ditemukan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Hendri Afrila dengan juru kamera Ahmad Putra, Pamungkas dan Rama Romadona, iNews melaporkan. Ya, tiba di rumah duka ibu Alvaro yang bekerja di Malaysia tak kuasa menahan tangis mengetahui anaknya tewas dianiaya suaminya yang juga ayah tiri Alvaro. Polisi kini fokus memberikan trauma healing pada keluarga Alvaro. Enggak, sama sekali. Belum bisa banyak jawab. Tangis ibu kandung Alvaro Kiano Nugroho pecah di rumah duka yang berlokasi di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Arum tiba di rumah duka sekitar pukul 9 malam didampingi Kapolsek Pesanggerahan. Di balik masker hitam, kesedihan ibunda Alvaro tetap terlihat. Belum bisa banyak jawab. Itu aja. Makasih banyak ya. Untuk lain-lainnya nanti tanyain ke pihak polisi aja. Sementara itu, AKP Syala Syah Alam Kapolsek Pesanggerahan menyebut pihak Polsek saat ini fokus kepada trauma healing pihak keluarga dari Alvaro, bocah yang 8 bulan hilang dan ditemukan sudah menjadi kerangka di kawasan Tenjo. Kami
kami biar fokus buat trauma healing kepada pihak keluarga untuk penegakan hukumnya nanti biar dari Polres Metro Jakarta Selatan termasuk Pak Kabid Humas nanti yang lebih detail. Itu. Bakal diambil kapan jenazahnya? Ya, pokoknya semuanya nanti runtutannya semua ada di Pak Kabid Humas yang nanti bisa lebih detail menjelaskannya. Segera mungkin, pasti segera mungkin. Dari pihak kepolisian sangat memprioritaskan hal ini, dipastikan diutamakan. Nanti untuk semuanya terkait penanganan seperti apa itu di Polres Metro Jakarta Selatan dengan Pak Kasat Reskrim nanti mungkin lebih detailnya Pak Kabid Humas akan menjelaskan seperti itu. Kalau syok pasti ya, syok itu pasti namanya kehilangan orang yang paling disayang. Jadi kami fokus untuk melakukan pendampingan, berikan trauma healing kepada pihak keluarga. Seperti itu. Nanti kami dari psikologi dari Polres, dari Polda, dari Dokes Polres, Polda juga melakukan pendampingan. Kini Ibu Alvaro diminta untuk menyerahkan sampel DNA guna mencocokkannya dengan jenazah Alvaro. Sementara Muhammad Reza yang merupakan saksi pelapor pembunuhan Alvaro Kiano mendatangi rumah duka untuk menemui ibu, kakek, dan nenek Alvaro. Ia datang dengan tujuan untuk berbelasungkawa dan menjelaskan kronologi awal saat mengetahui kejadian, hingga pada akhirnya ia berani untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Oh iya dong, saya membawa bukti-bukti. Setelah keduanya saya membawa saksi. Bukti apa yang Bapak bawa? Rekaman. Rekaman pembicaraan Bapak dengan ART Bapak? Sama anak-anaknya yang diceritain. Anaknya ART saya yang diceritakan. CCTV mungkin ada Pak? CCTV ini tidak ada. Ya, itu. Ya dari bukti-bukti kecil itu terungkaplah siapa pelakunya dan jenazah di mana. Reza juga menyampaikan bahwa pada saat melaporkan kejadian, ia membawa bukti berupa rekaman kesaksian anak ART-nya. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menemukan jenazah Alvaro Kiano Nugroho, anak 6 tahun yang hilang sejak Maret 2025. Lalu seperti apa kronologi kasus penculikan Alvaro hingga ditemukan tewas? Berikut informasinya. Kasus Alvaro Kiano Nugroho bermula pada 9 bulan lalu, tepatnya pada 6 Maret 2025. Anak berusia 6 tahun yang tinggal di Pesanggerahan Jakarta Selatan dilaporkan hilang. Sehari setelah Alvaro tidak pulang, kakek Alvaro Tugimin mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan membuat laporan anak hilang. Polisi mencurigai kerabat Alvaro yakni 2 paman dari pihak ayah. Namun keduanya dibebaskan karena tidak memiliki kesamaan ciri fisik dengan keterangan marbot masjid. Selama berbulan-bulan kemudian keluarga terus berkomunikasi dengan polisi mencari jejak keberadaan Alvaro. Namun hasilnya nihil. Dalam rentang waktu pencarian yang tiada henti, keluarga Alvaro tidak jarang mendapatkan pesan dari banyak pihak tentang keberadaan Alvaro. Namun ternyata tak satu pun yang membuahkan hasil. Kasus penculikan Alvaro muncul kembali pada 8 November 2025. 2 minggu setelah kasusnya viral, jenazah Alvaro ditemukan. Usai jasad Alvaro ditemukan, polisi menangkap 1 orang tersangka yakni ayah tiri Alvaro yang bunuh diri usai ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain kasus hilangnya Alvaro Kiano, masih ada kasus anak hilang lainnya yang hingga kini belum ditemukan. Kenzi yang menghilang sejak 3 tahun lalu, Kenzi dilaporkan hilang pada tanggal 1 November 2022 silam di Kabupaten Bungo, Jambi. Dan Habib Hussein Alvaro yang juga menghilang sejak 15 September 2025 saat bermain di sekitar tempat tinggalnya di wilayah Tangerang, Banten. Selain kasus hilangnya Alvaro Kiano, masih ada kasus anak hilang lainnya yang hingga kini belum ditemukan. Kenzi, bocah 3 tahun menghilang sejak 3 tahun lalu. Kenzi dilaporkan hilang pada tanggal 1 November 2022 silam, tepat di depan rumahnya di Dusun Pasar Danau, Kecamatan Pelepet Ilir, Kabupaten Bungo, Jambi. Ketika itu, anak sulung dari pasangan Firda Muslimah dan Azwan tersebut sedang bermain di halaman rumah, sedangkan sang ibu berjualan di warung depan rumah. Saat kejadian, ada 1 orang warga mengaku sempat melihat Kenzi dibawa oleh seseorang dengan sepeda motor. Namun saksi ketika itu mengira seseorang yang membawa Kenzi adalah keluarga. Hingga Senin 24 November 2025, tim khusus dari Polres Bungo terus menyelidiki kasus hilangnya Kenzi.
Tim kembali mendatangi TKP untuk memeriksa data rekaman CCTV di sekitar lokasi. Beberapa orang saksi mata juga kembali diperiksa oleh petugas. Dengan adanya kejelasan bahwa si Kenzi dengan ciri-ciri fisik yang tersebut nanti membatasi ataupun fokus kepada informasi dari masyarakat yang langsung diberikan kepada kami untuk kita tindak lanjuti. Sementara di Tangerang, Banten, seorang anak laki-laki berumur 10 tahun bernama Habib Hussein Alvaro juga menghilang. Habib Hussein hilang pada 15 September 2025 saat bermain di sekitar tempat tinggalnya. Dari keterangan beberapa saksi, menyebut Habib Hussein terlihat bersama seseorang yang berpakaian badut. Hingga kini kasus hilangnya Habib Hussein Alvaro masih dalam penyelidikan kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, pengacara keluarga diplomat muda Kemenlu almarhum Ariandaru Pangayunan memenuhi undangan audiensi Polda Metro Jaya pada Rabu siang. Pengacara keluarga Nikolai Aprilindo mewakili keluarga Ariandaru Pangayunan untuk memenuhi undangan audiensi Polda Metro Jaya. Nikolai menyebut kehadirannya untuk mewakili istri dan orang tua Arya yang berhalangan hadir. Polisi juga memastikan bahwa pertemuan itu ditujukan kepada keluarga inti. Sebelumnya kasus kematian diplomat muda Ariandaru Pangayunan sempat heboh pada Juli 2025. Polisi tidak menemukan unsur pidana dalam kematian Arya yang jenazahnya ditemukan di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Bahwa kita memenuhi undangan, ini undangan ya, undangan yang dikirimkan oleh Polda Metro Jaya dalam hal ini penyelidik yang menangani kematian misterius almarhum Ariandaru Pangayunan, diplomat Kementerian Luar Negeri, di mana panggilan itu ditujukan kepada ayahanda almarhum Pak Subaryono dan istri almarhum Pita Meta-Ayu. Namun karena Pak Subaryono berhalangan karena kondisi kesehatannya dan istrinya juga sangat parah, mengalami sakit yang cukup akut, dan kemudian istri daripada almarhum juga belum stabil dan saat ini mengalami kondisi sakit, maka mereka tidak bisa hadir